Acara ini dipersembahkan oleh 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Meski demikian, sejumlah petugas tetap berjaga di posko. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Diprediksi sekitar pukul 7 malam sampai 12 malam akan terjadi atau sudah terjadi kenaikan volume kendaraan hingga 40%. Untuk mengantisipasi kemacetan pada malam hari, pihak kepolisian membuka jalan-jalan arteri dari arah Jakarta Timur menuju Bekasi. Sementara itu, Sabtu malam di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, sekitar 1.301 penumpang diberangkatkan menggunakan 93 armada bus ke berbagai tujuan, baik Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Diketahui tiket bus hingga hari H Lebaran sudah habis terjual, meski harga tiket mengalami kenaikan sekitar 80% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, pengelola Terminal Pulau Gebang melakukan pengecekan kelayakan setiap bus dan kesehatan sopir yang akan berangkat. Pemirsa, ramainya jumlah pemudik tahun 2022 membuat kawasan sejumlah tempat peristirahatan juga dipadati kendaraan. Akibatnya jam penggunaan rest area diatur bagi pemudik. Ya pemirsa, suasana saat ini di salah satu tempat peristirahatan atau di rest area kami memantau masih adanya kenaikan atau kepadatan volume kendaraan karena memang menurut pemantauan kami sejak sore hari tadi ini kepadatan sudah mulai terjadi. Dan jika kami melihat selama beberapa hari terakhir memang menurut pemantauan kami apabila waktu menunjukkan malam ke dini hari ini volume kendaraan akan lebih banyak daripada siang menuju ke sore hari. Dan memang rest area kilometer 86 ini juga menjadi rest area pertama yang akan dipertemui oleh para pemudik apabila keluar dari gerbang tol Cikampek. Sehingga memang rest area bertipe B ini akan menjadi salah satu pilihan bagi para pemudik untuk beristirahat. Meskipun bertipe B dan tidak memiliki terlalu banyak fasilitas yang diberikan di sini. Nah, sejalan dengan hal demikian, apabila memang ada kenaikan ataupun kepadatan volume kendaraan di sini, kiranya dari petugas gabungan pun akan menerapkan aturan dari Jasa Marga untuk penggunaan rest area selama 30 menit. Hal tersebut dilakukan melalui pengeras suara ataupun penghimbauan ataupun penjagaan secara mobile dari pihak-pihak terkait. Oleh karenanya apabila kami dapat menyarankan ini para pemudik dapat menggunakan rest area 102A bertipe A sehingga memang lebih banyak fasilitas dan outlet yang juga yang dapat digunakan di sana. Selain itu untuk kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini juga masih terpantau ramai lancar, cenderung kondusif. Kami belum melihat adanya kepadatan kendaraan yang terlalu berlebihan dan dapat kami himbau juga untuk para pemudik kiranya untuk selalu memperhatikan keselamatan dalam berkendara khususnya pada malam hari dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan terutama saat menggunakan fasilitas umum. Dari Cipali, Subang, Jawa Barat, Rizka Dior, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, malam tadi aktivitas mudik di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten masih terpantau ramai. Untuk antisipasi kepadatan, Menhub dan ASDP telah sediakan kapal tambahan. Setelah malam puncak mudik Lebaran, antrian kendaraan masih terlihat di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten. Kebanyakan pemudik akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Antrian kendaraan mengakibatkan kemacetan di jalan arteri hingga 13 km dan di jalan tol menuju keluar Merak hingga kilometer 90. Ditlantas Polda Banten menerapkan skema buka tutup menuju Pelabuhan Merak agar kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak tidak overload. Kemenhub bersama ASDP juga membuka 3 dermaga dan menyediakan 11 kapal tambahan untuk mengakomodir pemudik. Jelang Lebaran, tol Palimanan-Kanci, tepatnya di kilometer 207, ramai lancar. Polisi memperlakukan sistem satu arah atau one way.
Situasi di tol Palimanan Kanci Cirebon malam tadi terpantau ramai lancar, belum terlihat kemacetan utamanya di kilometer 207. Polisi juga memberlakukan sistem satu arah atau one way hingga kilometer 414 tol Kalikangkung. Biasanya sore hari menjelang buka puasa, rest area tol Palikanci kilometer 207 ini kerap terjadi keramaian karena banyaknya pengemudi yang beristirahat. Namun pada Sabtu malam tadi terpantau tidak begitu ramai. Ratusan pemudik tujuan Sumatera di Terminal Induk Kota Bekasi terlantar akibat bus yang akan mereka tumpangi tertahan di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pemudik di Terminal Purabaya, Surabaya mulai kehabisan armada bis. Ratusan pemudik tujuan Pulau Sumatera harus rela menunggu dan berpanas-panasan di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Penumpukan penumpang ini dipicu bus yang akan mereka tumpangi tertahan di Pelabuhan Merak, Banten, dan terjebak macet di ruas tol. Nunggu bus atau apa? Nunggu busnya. Nunggu bus ya. Katanya datang jam berapa, Pak? Belum tahu, ini bis juga belum. Tadi bilangnya jam 2-an. Tanya lagi juga belum ada kepastian lagi. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah penumpang bus harus menunggu lebih lama di Terminal Purabaya. Mereka bahkan harus menunggu hingga 3 jam untuk mendapatkan bus ke kota tujuan. Hal ini dipicu bus yang berangkat sebelum jam keberangkatan akibat sudah dipenuhi penumpang. Sementara armada bus tambahan tertahan kemacetan di perjalanan. Mau kemana, Pak? Tulungagung. Mau ke Tulungagung ya? Iya. Dalam rangka apa? Mudik atau? Mudik. Mudik ya? Iya. Ini nunggu bis nih, Mbak? Iya, Pak. Belum dapat bis ini? Terus gimana kalau nggak ada bis, Mbak? Dapat lah nanti, Pak. Gitu ya, pasti dapat bis ya? Pengelola Terminal Purabaya memprediksi puncak lonjakan arus mudik akan terjadi hari Minggu besok atau sehari menjelang Lebaran dengan jumlah penumpang sekitar 30.000 orang. Selama arus mudik Lebaran, rest area dipadati pemudik yang beristirahat dan beribadah. Di rest area, pemudik juga dapat menikmati fasilitas pendukung mulai dari minuman kesehatan hingga fasilitas pijat. Pada arus mudik kali ini, rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek dipadati pemudik yang beristirahat dan beribadah di tengah perjalanannya. Selain toilet dan tempat ibadah, rest area ini juga menyediakan fasilitas lain seperti booth PT Deltom Laboratories yang menyediakan fasilitas tempur angin. Tempur angin merupakan ramuan antara teh hangat dengan minuman herbal antangin yang dapat menghangatkan tubuh pengemudi saat lelah menyetir. Fasilitas pijat juga tersedia bagi pemudik yang kelelahan. Kita siapkan booth di KM 57 yang mana fasilitas di dalamnya kita siapin mulai dari fasilitas pijat kita sediakan untuk para pengemudi atau supir yang merasa lelah. Kemudian kita sediakan juga RTD berupa minuman. Kita ada olahan yang namanya tempur angin. Di sini ada campuran teh manis panas campur antangin. Booth tempur angin ini tersedia di 4 titik area Jawa Barat, yakni di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, kilometer 102 dan 101 Tol Cipali, dan kilometer 72A Tol Purbalenyi menuju Bandung. Dari Karawang, Jawa Barat, Nasta Syafrina, Khairul Arifin, Ari Setiawan Laksana, iNews melaporkan. Setelah puncak arus mudik, kondisi lalu lintas di Cikampek menuju Jawa Tengah dalam kondisi ramai lancar. Jasa Marga mencatat hingga Sabtu siang kemarin 350.000 kendaraan melintasi jalur tol dan ini lebih banyak 35% dari Jumat kemarinnya. Korlantas Polri memantau perkembangan arus mudik dari udara. Dalam pantauan udara yang dilakukan Kakor Lantas Polri sepanjang jalan tol Trans Jawa dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah, lalu lintas para pemudik dalam kondisi ramai lancar. Setelah diperkirakan puncak arus terjadi pada hari Jumat lalu, namun dari data Jasa Marga menunjukkan pengendara yang melintas di Tol Cikampek sebanyak 130.000 kendaraan. Jumlahnya ini ternyata lebih banyak 35% dibandingkan Jumat kemarin.
Untuk menyiasati naiknya volume kendaraan, Korlantas Polri masih memberlakukan rekayasa lalu lintas one way maupun ganjil genap dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penyeberangan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten. Percepat penyeberangan pemudik ke Pulau Sumatera, 2 dermaga dan 11 kapal ditambahkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelabuhan penyeberangan Merak, Banten. Menhub mengupayakan percepatan penyeberangan pemudik ke Pulau Sumatera, diantaranya dengan menambahkan 2 dermaga dan menambah 11 kapal pengangkut. Adanya tambahan 2 terminal, terutama di Ciwanda dan Indah Kiat, yang kurang lebih paling tidak 3.000 orang dalam satu hari, akan mengurangi tekanan itu. Tak hanya Menteri Perhubungan, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga memantau penyeberangan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri optimistis penambahan dermaga dan kapal pengangkut oleh Kementerian Perhubungan akan bisa mengurai antrean pemudik di Pelabuhan Merak. Harapan kita tentunya ini bisa menambah kapasitas penumpang yang tentunya ini bisa digunakan untuk memberikan pelayanan terkait dengan tambahan pelaku yang akan melaksanakan mudik di hari H-2 ini, yang tadi kita lihat juga sudah mulai padat. Mudik tahun ini memang menantang. Jutaan pemudik melakukan perjalanan menuju kampung halaman dengan berbagai moda transportasi, darat, laut, dan udara. Lonjakan pemudik terjadi karena selama 2 tahun terakhir mudik ditiadakan akibat pandemi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar memantau perjalanan mudik warga yang menggunakan kapal laut. Selain memantau, Gubernur Ganjar juga menyapa 1.481 orang dan 300 pengendara motor yang mudik dengan kapal KM Ciremai di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ganjar menilai mudik dengan menggunakan kapal ialah hal yang bagus karena lebih nyaman. Ia juga berharap mudik via kapal ini tahun depan bisa lebih baik lagi. Dan bagi pemudik yang ingin pulang ke Jawa Tengah juga bisa menggunakan kapal laut. Ribuan pemudik ini merupakan peserta mudik gratis dari PT Pelni Pelindo. Mereka berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta dengan tujuan akhir Surabaya, Jawa Timur. Barangnya diangkut, bisa bareng keluarga, bawa sepeda motornya diangkut, menurut saya ini bagus. Dan tradisi ini bisa diteruskan sehingga satu yang pakai sepeda motor dan ingin pulang, insya Allah jauh lebih nyaman, lebih selamat. Sehingga tidak ikut-ikutan ya apa di jalan begitu ya, sehingga Acara ini dipersembahkan oleh Polisi tangkap DPO residivis kasus begal. Istri pelaku menangis histeris. Selengkapnya usai jeda.